Yang kami hormati dan kami banggakan orang tua kami, sesepuh kami, segenap pengurus Forum Komunikasi RT RW, mulai dari Pak Ketua, Sekretaris Bendahara, dan para ketua-ketua bidang. Yang kami hormati hadir Bapak Sekda Kota Bengkulu, Bapak Asisten 1-2, seluruh Kepala OPD, Bapak Ibu Staf Ahli, Bapak Ibu Camat, dan Bapak Ibu Lurah. Yang kami hormati hadirin para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada hari yang baik ini, hari Jumat, hari suci dan hari bersejarah, di mana kalau kita kembali ke negara kita, proklamasi itu pada hari Jumat. Kemudian di Islam, awal hari itu hari Jumat. Maka pada hari ini kita pilih hari terbaik, dan di tempat terbaik juga di kawasan Masjid Akbar At-Taqwa, Masjid Kebanggaan Kota Bengkulu. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Coba kita kirimkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saya muliakan, saya juga menyampaikan salam hormat dari Wali Kota Bengkulu, Bapak Haji Helmi Hasan. Beliau ingin sekali hadir di tengah-tengah kita semua, namun hari bersamaan beliau masih berada di Tanah Suci. Beliau menyampaikan salam hormat kepada seluruh Ketua RT, Ketua RW, dan menyampaikan salam untuk kita semua. Insya Allah beliau juga mendoakan Kota Bengkulu semakin menjadi kota kebanggaan, kota yang nyaman bagi seluruh warganya, sesuai dengan tagline kita bersama HUT Kota Bengkulu, religius kotanya, bahagia warganya. Amin. Allahumma amin. Dan tadi Pak Ketua Forum sudah menyampaikan tentang harapan-harapannya. Pemerintah kota, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pak Sekda dan seluruh jajaran betul-betul ingin memuliakan para Ketua RT, Ketua RW. Karena kami menyadari Bapak Ibu adalah ujung tombak di tengah masyarakat, di mana menyampaikan program-program pemerintah. Terima kasih Pak Ketua RT, Pak Ketua Forum tadi menyampaikan bahwa tugas Ketua RT ini menyampaikan program pemerintah selaras tegak lurus dengan apa yang diprogram pemerintah. Maka kami kalau ada Ketua RT yang tidak mendukung program pemerintah, kami bingung. Karena RT itu adalah ujung tombaknya pemerintah. Maka program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kota Bengkulu, Bapak Wali Kota sudah 2 periode, dan program-program alhamdulillah kota kita ini Bapak Ibu semua sekarang menjadi percontohan, menjadi tempat para kepala daerah melakukan studi tiru. Beberapa kepala daerah sudah berkunjung langsung ke sini, bahkan selevel Dirjen Dukcapil. Kalau Bapak Ibu punya medsos, 3 hari yang lalu Pak Prof Judan itu memuat atau memposting program Dukcapil Kota Bengkulu. Beliau begitu bangga dengan Kota Bengkulu, maka beliau juga sering menyampaikan, Pak Wali, Wawali pertahankan prestasi ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, ya agak malu-malu, tepuk tangannya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, kota kita ini tanggal 17 Maret nanti kita akan memperingati 304, dan program-program yang sudah dijalankan pemerintah kota ini betul-betul menyasar pada masyarakat. Contoh yang paling nyata hari ini, setiap hari kami menerima WA dari masyarakat, adalah banyak masyarakat yang ingin memastikan mendapatkan program BPJS gratis. Alhamdulillah di kota ini pemerintahnya betul-betul menggaransi warganya. Tidak ada istilah warga tidak bisa berobat hanya karena dia miskin. Dulu ada istilah orang miskin dilarang sakit, tapi itu tidak berlaku di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu seluruh warga itu betul-betul kita pastikan mendapatkan program berobat gratis. Pak RT, Pak RW pastikan
Pak Wali sering kali menyampaikan, tolong lihat depan belakang, kanan kiri, jangan ada warga kita yang tidak bisa berobat hanya karena dia miskin. Jangan ada anak yatim yang tidak bisa sekolah hanya karena dia miskin. Karena program-program kita ini yang saya katakan di awal, lah banyak nian. Bahkan Pak Edi Waluyo mungkin kenal, beliau adalah mantan Kepala Bapeda Provinsi Bengkulu. Saya ini Pak orang Kediri. Di Kediri itu PDRB-nya besar. Dan di sana juga sudah menjadi pusat ekonomi terbesar karena ada pabrik rokok di sana. Tetapi saya mengakui di kota Bengkulu ini yang diurus wali kota, wakil wali kota, mulai dari orang lahir enggutlah sampai orang meninggal. Itu yang ngomong Pak Edi Waluyo, saksinya kemarin Pak Media, Pak Saiful juga, itu yang beliau sampaikan ketika kami memaparkan program-program capaian dari pemerintah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua indikator-indikator pembangunan kota Bengkulu ini berjalan dengan sangat baik. Angka kemiskinan kota Bengkulu pada tahun 2017 itu masih 20%. Kemudian turun 2018 dari 19%, turun lagi 17%, sekarang tinggal 15%. Angka kemiskinan ekstrim itu kita juga di angka 5%, dan target 2024 kita di angka minimal 1%. Itu bisa terjadi manakala antara pemerintah dan juga perangkat hingga level bawah kita nyatu. Dikatakan Pak Ketua Forum tadi, kita tak bersama. Karena Bapak Ibu semua, program-program ini terkadang kalau kita tidak ada sinergi dan kolaborasi, sulit itu akan sampai di bawah. Maka tegak lurus itu apapun yang diperintahkan, diprogram oleh wali kota, dan itu sesuai dengan aturan, wajib hukumnya kita melanjuti sampai pada level bawah. Dan alhamdulillah program religius juga demikian. Saya waktu itu mendampingi Akjim, dan yang terakhir kemarin mendampingi Adi Hidayat. Apa beliau sampaikan? Pak, saya sudah banyak dengar tentang kota Bengkulu, bagaimana masjid-masjidnya, bagaimana pemimpinnya. Dan sering saya sampaikan, kita ini beruntung dan para pejabat, kita ini beruntung punya pemimpin yang hobi ibadah, ngajak itikaf 3 hari, ngajak itikaf 1 bulan, ngajak ke masjid. Karena biasanya orang itu mengikuti selera pimpinan. Kalau bosnya itu hobi mancing, anak batu mancing galuh. Betul Pak? Paling tidak nyenangin bos tadi, mana kita jalan mancing sore ini, mancing itu Pak. Kalau bosnya hobi burung, main burung galuh. Yang gawat kalau yang bingung itu kalau bosnya hobi ke kafe, maka repot gitu. Mana kafe malam ini? Tapi ini tidak mengajak, ayo kita ke masjid. Nah inilah di kota Bengkulu, boleh tepuk tangan. Ini di kota Bengkulu kita ingin betul warganya tadi, religius kotanya bahagia warganya. Dan program-program yang lain seperti sedekah 2000 tolong juga berlaku di tingkat RT. Bapak Ibu semua, sedekah 2000 itu memang uang kecil, uang receh. Tetapi ketahuilah dari 2000 yang kita gerakkan ini menghasilkan sampai hari ini kurang lebih 1 miliar. Dari 2000 rupiah. Dan ketika terjadi gempa Turki dan Suriah, satu-satunya kabupaten kota yang pertama sekali menyerahkan bantuan adalah kota Bengkulu. Dari mana dananya? Dari 2000 rupiah tadi. Yang kecil, tapi karena kita istiqomah berjamaah menjadi besar. Hal-hal kecil seperti itu terkadang orang tidak terpikirkan. Maka kemarin saya bertemu dengan teman-teman beberapa kepala daerah, wakil kepala daerah, saya sampaikan seperti itu, mereka kaget. Termasuk juga dengan kepala daerah dari tingkat provinsi Bengkulu, saya katakan kemarin dengan wakil bupati Kepahyang, betul juga ya? Iya, saya katakan. Begitupun di kota Bengkulu, kita kemarin mendapat penghargaan Bapak Ibu semua dari BKKBN RI. Dulu kota Bengkulu angka stuntingnya di angka 22%. Kami berjuang dengan semua pihak, mulai dari RT, PLKB, kemudian kader Posyandu, kader KB, semua pihak kita libatkan, termasuk juga para KUA. Dan kerja keras itu membuahkan hasil. Dari tahun lalu angka 22%, hari ini di kota Bengkulu angka stunting 12%.
terjun bebas 10%. 10% itu Bapak Ibu semua, nurunkan 1% sulitnya minta ampun. Bahkan maaf, kabupaten lain itu malah naik, seperti Kepayang malah tertinggi sekarang. Saya tidak tahu, tapi kurang lebih Kota Bengkulu sekarang menjadi rujukan. Kemarin Deputi BKBN menyampaikan belajar dengan Kota Bengkulu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dukungan Pak RT dan Pak RW sekota Bengkulu. Dan sebagai rasa bahagia kami, memang hari ini kami muliakan. Tadinya merencanakan pelantikan di Kota Merah Putih, Balai Kota baru di sana. Cuman dari Pak RT, Pak RW dia, Pak, agak jauh gitu Pak nih. Padahal kami itu nak ngancakkan Pak, Padek Mian Balai Kota itu. Gedungnya megah, tapi tidak apa-apa. Saya bisik dengan Pak Saida tadi. Nanti pulang Pak Wali dari umroh, tolong jadwalkan Pak Saida. Saya katakan kita lihat juga ketua RT RW ini bertemu Pak Wali di gedung yang megah itu. Gedung itu milik rakyat. Gedung itu dari uang rakyat, maka sudah menjadi kebiasaan waktu kita di balai kota di sini. Ke depan kalau ada warga Kota Bengkulu yang tidak bulan madu, boleh pakai balai kota itu. Wah. Yang kedua. Masih ada sih kok Pak RT Pak RW? Ada. Wah. Warga ya, boleh. Itu bukan basa-basi. Karena kemarin ketika awal kita masuk, Pak Wali mengundang 1.500 anak yatim. Mereka adalah anak-anak yatim yang diasuh oleh para pejabat di Kota Bengkulu. Begitupun program DPI, Gerakan Peduli Yatim ini mendapat apresiasi dari pusat. Karena apa? Karena seluruh pejabatnya menjadi orang tua asuh. Pak Wali sekarang orang tua asuh sudah 50. Saya 10, Pak Seda juga demikian, rata-rata 4, rata-rata 2, maka 1.500 anak yatim menjadi anak angkat para pejabat di Kota Bengkulu. Dan program ini juga ditiru oleh daerah lain. Wali Kota Bekasi Pak jauh-jauh kemari untuk memastikan union apa tidak disampaikan Pak Wali ketika presentasi di Bekasi. Ternyata betul mereka meniru. Nah begitu banyak program-program tadi, sekali lagi butuh dukungan dari Bapak Ibu semua. Dan terkait dengan sekretariat, saya tadi tidak bikin kejutan, cuma lah tahu rupanya. Hari ini juga kita akan menyerahkan secara simbolis, nanti ada semacam penyerahan kunci. Dan gedung itu insya Allah gedung terbaik, karena awalnya Pak Wali nyampaikan tolong carikan gedung terbaik di tengah kota. Maka waktu Pak Saida merekom Pak Wali itu ada kantor Lurah Pagar Dewa, sangat strategis. Tapi ada juga yang komplain, capnya kami yang dari Muara Bekahulu ini katanya. Jadi di mana hendaknya tengah-tengah kota lah ya, agak sekitar seputaran ya Anggut dan lain-lain. Maka Pak Saida lagi merekom, ya kalau begitu ada ex rumah dinas camat Teluk Segara. Itu sebenarnya masih menjadi kantornya Pederan. Bingung Pak Saida, gimana nih Pak ya, ini tempat kantor Pederan. Tapi karena pesan dari Pak Wali dan juga kami menyampaikan harus dimuliakan, demi forum RT RW, Pederannya kita minta keluar dulu. Kalau Pederan kasihan juga, kita cari Pak lain lagi nanti Pak Saida yang lebih baik lagi. Dan tempat itu insya Allah juga tempat yang terbaik. Nah, caknya curhat dari Pak Ketua tadi. Sempat juga yang ngomong laptopnya hilang gitu kan. Maka selagi kita tadi disuarakan pantunnya masih bersama-sama, untuk urusan itu insya Allah urusan kecil bisa diselesaikan. Cuma tunjukkan dulu mendukung pemerintahnya. Pasti. Program tegak lurus. Kalau perintah Pak Wali soal sampah betul-betul bergerak. Amin. Iya, nanti ketemu dengan Pak Wali boleh juga nanti sampaikan. Jadi program-program yang sudah kita jalankan sementara ini seperti sampah, Merdeka Sampah, tolong bantu. Jadi kalau kita bersama-sama tidak ada yang tidak bisa. Dan kami yakin insya Allah kebersamaan itu akan bisa kita capai manakala di antara kita ada rasa saling percaya dan saling menghargai. Terima kasih Bapak Ibu semua yang dapat saya sampaikan, dan mohon sebentar lagi kita akan menghadapi HUT Kota Bengkulu ke-34. Saya kasih bocoran dari sekian banyak program. Ada program yang baru, Pak Wali dari Tanah Suci WA kami dengan Pak Sekda dan para asisten. Kita insya Allah akan buat nasi jambar raksasa. Wow.
yang dimakan oleh seluruh warga kota Bengkulu. Bayangkanlah besarnya nasi itu. Dan rencananya serba 304. Jadi di nasi jambar itu kan ada ayam. Jumlah ayamnya 304 potong ayam. Sayurnya juga 304. Mau cari 4 galon. Wow. Padek tak? Padek. Kita lanjutkan. Hah? Lanjutkan. Yang padek-padek itu kita lanjutkan. Maka dari itu menurut saya, Bapak Ibu semua, program HUT Kota Bengkulu ini sekali lagi mohon dukungan kita semua. Nanti Bapak Ibu Lurah itu nanti masing-masing kelurahan akan membuat juga jambar. Kemudian nanti lokasinya di sini, di sini Pak Seda ya. Di sini kemudian sampai ke Simpang 5. Wah, itu. Jadi insya Allah ini jadi sejarah juga. Ke 304 kita makan bersama, semua datang terlibat di sini. Bapak Ibu, terima kasih telah saya sampaikan. Kalau tadi Pak Ketua Forum berpantun, saya nak pantun juga. Mana pantun tadi Pak? Hilang belum? Bunga mawar sedang merekah, sungguh nampak begitu indah. Semoga amanah ini membawa berkah, pengabdian tugas bernilai ibadah. Sebuah lagi. Lanjutkan. Jalan-jalan ke Berndo Kota Bengkulu. Jangan lupa kita sarapan pagi. Melah sama-sama kita lanjutan pembunuhan Bengkulu. Kalau kita siapa lagi? Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk tetap